Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang leasing, yaitu salah satu materi di dalam manajemen keuangan. Nah, di sini ada sebuah kasus yang berkaitan dengan leasing. Yang di sini yang akan dibahas adalah dengan menggunakan metode NPV, Net Present Value. Jadi di sini apakah perusahaan sebaiknya menggunakan leasing atau membeli aktiva yang diinginkannya. Nah, di sini kita ada satu kasus, kita tuliskan yang diketahui apa aja dari kasus ini. Jadi di sini berdasarkan dari soal ini, yaitu PT Gudang Gula, sebuah perusahaan rokok, sedang mempertimbangkan pembelian sebuah mesin seharga 15 juta. Berarti di sini kita tuliskan yang diketahui, yaitu sebuah perusahaan rokok sedang mempertimbangkan pembelian sebuah mesin seharga 15 juta. Berarti di sini harga beli adalah 15 juta rupiah. Lalu untuk pembayaran pajak, mesin didepresiasi 5 tahun tanpa nilai sisa dengan metode garis lurus. Namun diperkirakan pada akhir tahun kelima mesin dapat dijual seharga 2.100.000. Dari sini harga jual yaitu 2 juta ini ya, jual dengan harga 2.100.000. Oke, selanjutnya yaitu mesin diperkirakan menghasilkan arus kas sesudah pajak, yaitu EAT tambah depresiasi, sebesar 4 juta rupiah per tahun selama 5 tahun mendatang. Jadi di sini arus kas sudah pajak sebesar 4 juta rupiah. Itu arus kas yaitu 4 juta rupiah. Terus selanjutnya selama 5 tahun mendatang. Ini selama 5 tahun mendatang. Berarti di sini N-nya untuk jumlah usia proyeknya itu adalah 5 tahun. Nah, di sini biaya operasi mesin dibayar oleh lessor jika kita leasing diperkirakan adalah 1 juta rupiah per tahun selama usia proyek. Berarti untuk ini adalah biaya operasi mesin. Biaya operasi mesinnya adalah diperkirakan 1 juta rupiah per tahun. Berarti di sini saya berikan simbol yaitu OT. OT-nya yaitu 1 juta rupiah. Oke, selanjutnya yaitu selama usia proyek. Lease payment tahunan ditentukan oleh lessor sebesar 4.200.000 per tahun. Maka ini lease payment. Lease paymentnya adalah saya berikan simbol RT. RT-nya di sini adalah 4.200.000. Lalu jika minjam 15 juta, berarti kan di sini 15 juta ini maksudnya adalah harga belinya ya. 15 juta ke Bank Dul akan dikenai bunga 8% per tahun. Berarti ini bunganya ininya yaitu 8% per tahun.
per tahun. Lalu ini 8% per tahun ya sudah. Ini 8% per tahun. Lalu pajak penghasilan perusahaan adalah 50%. Pajak penghasilan perusahaan adalah 50%. Maka ini adalah T-nya yaitu 50%. Lalu biaya modal perusahaan adalah 12%, maka ini adalah AD adalah 12%. Oke. Ya lama. Nah, oke, di sini kita sudah menuliskan yang diketahui pada soal ini. Nah, sekarang yang ditanyakan dalam soal ini, yang ditanyakan yaitu yang pertama, ini adalah apakah sebaiknya perusahaan menjalankan proyek tersebut atau tidak. Yang pertama, apakah proyek dijalankan lalu yang berikutnya yaitu apakah sebaiknya perusahaan menggunakan leasing atau membeli aktiva tersebut. Jadi di sini yang berikutnya yang B adalah leasing atau membeli. Jadi sebaiknya mau menggunakan leasing atau membeli aktiva tersebut. Nah, di sini kita sudah menuliskan diketahui dan ditanyakan. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang A, apakah sebaiknya proyek itu dijalankan atau tidak, maka perusahaan ini bisa menggunakan metode di dalam penganggaran modal. Dan salah satunya yang akan saya bahas pada video kali ini adalah dengan menggunakan metode Net Present Value. Atau NPV. Nah, untuk NPV ini berarti biaya modalnya 12%. Nah, untuk NPV sendiri di sini kita bisa menuliskan apa saja yang diketahui di dalam soal apa saja arus kasnya selama periode proyeknya ya. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk di tahun ke-0 di sini selalu dimulai dengan tahun ke-0, yaitu pada saat perusahaan masih belum menjalankan proyeknya. Di tahun ke-0 perusahaan ini pada umumnya adalah melakukan pembelian seperti pembelian tanah, gedung, mesin, atau aktiva tetap lainnya. Jadi di sini pada kasus ini PT Gudang Gula ini membeli sebuah mesin, membelinya itu sebuah mesin seharga 15 juta. Nah, ini dimasukkan ke dalam tabel net present value-nya sebagai arus kas di tahun ke-0 karena perusahaan ini melakukan pembelian. Nah, ini kenapa ada minus? Karena pada saat di sini ini kan perusahaan melakukan pembelian, maka ini disebut sebagai arus kas keluar. Oke, di sini karena sebagai arus kas keluar, maka ini untuk di tahun ke-0 pasti hasilnya adalah minus karena perusahaan membeli ya sebagai arus kas keluar. Nah, untuk di tahun berikutnya di sini kita bisa melihat bahwa umur proyeknya adalah selama 5 tahun. Maka di sini kita bisa tuliskan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk arus kas di masing-masing tahun,
di sini kita bisa melihat bahwa selama 5 tahun arus kasnya adalah 4 juta. Berarti perusahaan ini menghasilkan profit sebanyak 4 juta selama proyeknya berlangsung. Maka di sini kita bisa tuliskan yaitu 4 juta tahun kedua juga 4 juta tahun keempat juga 4 juta dan tahun kelima juga 4 juta. Oke, di sini kita sudah temukan untuk arus kas di masing-masing tahun. Nah, biasanya kalau misalnya di dalam arus kas suatu proyek itu kan selain di sini kan namanya initial cash flow untuk tahun ke-0, yaitu pada saat perusahaan membeli barang-barang atau aktiva-aktiva tetap. Nah, di tahun kedua dan sampai pada saat perusahaan ini menjalankan proyeknya, ini dinamakan dengan operational cash flow, yaitu ketika arus kas yang terjadi pada saat proyek itu berlangsung. Nah, pada tahun terakhir itu ada yang dinamakan arus kas terminal atau terminal cash flow. Jadi, kalau misalnya perusahaan ini memiliki aktivanya itu memiliki nilai sisa, maka ini dimasukkan ke dalam terminal cash flow yang nantinya akan menambahkan arus kas di tahun terakhir. Nah, tapi kalau dari contoh soal ini kita bisa melihat bahwa mesin didepresiasi selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Maka di sini untuk tahun kelimanya tidak perlu kita menghitung terminal cash flow. Maka untuk tahun terakhirnya atau tahun kelimanya ini tidak perlu ditambahkan dengan terminal cash flow. Oke, sekarang kita bisa menghitung present value arus kasnya. Jadi untuk present value arus kasnya di sini present value, kalau misalnya kita mengingat kembali untuk rumus time value of money, present value rumusnya adalah FP dibagi dengan 1 plus I atau KD. KD ya, dalam hal ini adalah biaya modal pangkat N. Nah, di sini untuk FV-nya atau future value, kalau dalam kasus proyek ini adalah arus kas. Oke, di sini kita bisa menghitung untuk present value arus kas dari masing-masing tahunnya. Jadi di sini untuk arus kas pada tahun ke-0, present value-nya adalah di sini kan karena ini arus kasnya minus 15 juta, maka kita bisa menuliskan minus 15 juta. Dibagi dengan 1 plus KD pangkat N. Berarti di sini 1 plus KD-nya adalah 12%, atau bisa saya tuliskan langsung 0,12. Pangkat N-nya. N-nya ini adalah tahun pada saat arus kasnya itu berlangsung ya. Berarti di sini pangkat ke 0, pangkat 0. Maka hasilnya adalah di sini kalau semua yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Maka hasilnya di sini adalah minus 15 juta dibagikan dengan 1, maka hasilnya adalah minus, langsung saya tuliskan aja pakai dalam kurung, yaitu 15 dalam kurung ini artinya maksudnya adalah minus ya, yaitu 15 juta. Oke, kita sudah menemukan untuk present value arus kas pada tahun ke-0. Oke, untuk penghitungan present value untuk semua tahun itu sama ya modelnya. Oke, kita lanjutkan untuk yang di tahun pertama. Berarti di sini tahun pertama menggunakan arus kasnya adalah 4 juta. Berarti 4 juta dibagi dengan 1 plus KD pangkat
N-nya adalah karena tahun pertama, berarti pangkat KD-nya di sini langsung saya tulis aja ya. KD-nya langsung saya tuliskan. KD-nya yaitu 0,12 pangkat 1. Maka hasilnya adalah 3.428,57. Oke, ini adalah hasil dari present value arus kas pada tahun pertama. Lalu di tahun kedua, caranya sama, arus kasnya juga sama, 4 juta di sini, maka ini adalah 4 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,12. Pangkatnya di sini karena di tahun kedua adalah pangkat 2. Maka hasilnya adalah 3 juta 1.875.775,51. Oke, untuk yang di tahun ketiga sama, yaitu 4 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,12. Pangkatnya di sini tahun ketiga, berarti pangkat 3. Maka hasilnya adalah 2.420,99. Ini 9 ya, 99. Oke, untuk yang tahun keempat juga sama, 4 juta harus kasih tahun keempat, 4 juta juga dibagi dengan 1 ditambah 0,12, KD-nya selalu sama, 0,12 dipangkatkan dengan tahunnya keempat, berarti pangkat 4. Maka hasilnya adalah 2.542,072,31. Lalu yang di tahun terakhir ini juga sama, arus kasnya 4 juta, maka kita bisa tuliskan 4 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,12. Pangkatnya adalah, ini dalam kurung ya, pangkatnya adalah pangkat 5 karena di sini adalah tahun ke-5. Maka hasilnya adalah 2.269.707,42. Maka di sini kita sudah menemukan hasil dari keseluruhan untuk present value dari arus kasnya dari masing-masing tahun. Oke, kita bisa untuk menghitung net present value-nya, maka kita bisa jumlahkan present value dari arus kas pada masing-masing tahun. Jadi kita bisa jumlahkan hasilnya. Di sini kita jumlahkan, yaitu di sini kalau bisa dijumlahkan ini semua hasilnya, NPV-nya sama dengan minus 580,895,51.
Oke, ini adalah hasil dari NPV-nya untuk net present value pada arus kas pada proyek ini. Jadi kalau misalnya kita untuk menjawab yang pertanyaan A, apakah proyek dijalankan atau tidak, jadi kita refresh kembali untuk kriteria NPV. Kalau misalnya NPV-nya positif atau lebih dari 0, maka proyeknya ini adalah layak untuk dijalankan. Tapi ini layak. Nah, sedangkan kalau misalnya NPV-nya ini negatif, atau kurang dari 0, maka ini tidak layak. Oke, jadi di sini kalau misalnya kriterianya adalah ini. Kalau misalnya positif berarti layak, kalau negatif berarti tidak layak. Nah, kalau misalnya dari hasil penghitungan NPV ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa proyeknya ini karena ini adalah negatif, maka di sini tidak layak. Maka untuk pertanyaan A adalah jawabannya adalah tidak layak. Tapi jangan sampai jangan berhenti di sini dulu, jangan berhenti sampai di sini, karena untuk penghitungan NPV, mungkin untuk pertanyaan A-nya mungkin tidak layak, tapi untuk pertanyaan B, apakah sebaiknya leasing atau membeli, maka kita bisa menghitung yang namanya net advantage leasing. Jadi di sini atau nama lainnya adalah NAL. Nah, selanjutnya untuk menghitung NAL, jadi di sini untuk menentukan apakah sebaiknya membeli atau menggunakan leasing, perusahaan ini bisa menghitung menggunakan NAL. Jadi rumus untuk NAL-nya untuk NAL sama dengan sigma NT sama dengan 1, lalu ini adalah OT 1 min T dikurangi dengan RT 1 min T dikurangi dengan DT kali T dibagi dengan 1 plus RB pangkat T dikurangi dengan PN dibagi 1 plus RB pangkat N ditambahkan dengan COF. Jadi di sini ini adalah rumus untuk mencari net advantage of leasing. Jadi di sini OT dikalikan 1 min T dikurangi RT dikalikan 1 min T dikurangi dengan DT dikalikan dengan T dibagi dengan 1 plus RB pangkat T dikurangi PN dibagi 1 plus RB pangkat N ditambah dengan COF. Oke, karena ini agak rumit ya, jadi saya permudah. Jadi saya bahas dulu untuk penghitungannya ini dulu.
Ini adalah saya bahasnya untuk penghitungan yang ini dulu. Jadi yang ini dulu ya, OT dikali 1 min T dikurangi RT dikali 1 min T dikurangi DT dikalikan dengan T. Oke, di sini OT ini ya, saya beli warna merah. OT-nya adalah, kalau misalnya kita lihat dari yang diketahui, OT-nya adalah 1 juta. Maka di sini OT-nya kita bisa tuliskan 1 juta dikalikan dengan 1 min T. 1 min T-nya adalah 0,5. Kita bisa lihat di sini T-nya adalah 50%. 50%. T-nya 50%. Berarti 0,5. Lalu dikurangi dengan RT. RT-nya di sini kita bisa lihat RT-nya adalah 4.200.000. Oke. 4.200.000. Ini ya, 4.200.000. Jadi di sini untuk RT-nya adalah 4.200.000 dikurangi dengan 4.200.000 dikalikan dengan sama 1 min 0,5, karena 1 min T ya, sama T-nya 1 minus 0,5. Lalu dikurangi dengan DT. Nah, untuk mencari DT ini adalah depresiasi. Jadi di sini kan depresiasinya menggunakan metode garis lurus. Di sini didepresiasi, masih didepresiasi 5 tahun tanpa nilai sisa dengan metode garis lurus. Maka di sini kita bisa menghitung untuk DT-nya. Untuk DT yaitu depresiasinya adalah, kalau misalnya dengan metode garis lurus, berarti harga beli dikurangi nilai sisa dibagi nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Maka untuk harga belinya di sini adalah harga beli dari arus aktifannya. Di sini harga belinya adalah 15 juta. Yaitu di sini kita masukkan 15 juta. Lalu dikurangi nilai sisa. Nah, nilai sisa di sini di soalnya diketahuinya tanpa nilai sisa ya, tanpa nilai sisa. Tanpa nilai sisa ini. Maka di sini kita bisa tuliskan nilai sisanya adalah 0. Dibagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomisnya di sini kita bisa lihat mesin depresiasi 5 tahun ya. Berarti ini adalah umur ekonomis dari mesin tersebut. Berarti dibagi 5. Maka hasilnya dari 15 juta dikurangi 0 bagi 5 adalah 3 juta. Maka di sini untuk DT-nya kita bisa tuliskan yaitu 3 juta. Dikalikan dengan T-nya adalah 0,5 atau 50%. Maka di sini ini saya hanya mengerjakan untuk yang bagian ini aja ya. Sampai sini dulu. Nanti untuk yang lainnya kita bisa kerjakan untuk yang lainnya. Oke, sekarang untuk yang ini berarti 1 juta dikalikan dengan 1 minus 0,5 adalah 1 juta. Dikalikan dengan 0,5 dikurangi 4.200.000 dikalikan dengan 0,5 juga. Ini juga sama, berarti 3 juta.
juta dikalikan dengan 0,5. Maka hasilnya 1 juta kali 0,5 adalah 500.000. Dikurangi dengan 4.200.000 kali 0,5 adalah 2.100.000. Dikurangi 3 juta kali 0,5 adalah 1.500.000. Maka hasilnya adalah 500.000 dikurangi 2.100.000 dikurangi dengan 1.500.000. Maka hasilnya untuk 500.000 dikurangi 2.100.000 kurangi 1.500.000 hasilnya adalah minus 3.100.000. Maka ini hasilnya adalah 3 juta minus 3 juta minus 3.100.000 untuk hasil yang ini. Lalu selanjutnya kita hitung VN-nya. VN-nya dulu. Untuk VN ini adalah penjualan mesin pada akhir periode. Setelah VN-nya ini kita bisa hitung harga jual setelah pada akhir periode ini adalah harga jualnya adalah 2.100.000 di sini. Atau ini ya, harga jualnya 2.100.000. Maka VN-nya kita bisa hitung, yaitu VN-nya 2.100.000 setelah dikenai pajak berarti dikalikan dengan 1 minus 0,5. Maka hasilnya untuk VN-nya adalah 1.050.000. Jadi inilah hasil untuk VN-nya. VN-nya ini berarti 1.050.000. Oke, di sini kita sudah menemukan untuk OT dikurang OT yang ini bagian ini dan juga VN-nya. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung seperti tadi yang menghitung NPV, yaitu menghitung arus kas, present value arus kas pada masing-masing tahunnya. Karena di sini kita menghitung NAL-nya ini adalah di present value kan lagi ya. Seperti ini, karena ada ini seperti di present value, ini adalah di present value kan lagi. Nah, untuk RB ini kita hitung dulu. Untuk RB adalah ini adalah biaya hutang setelah pajak. Maka biaya hutang sebelum pajaknya ini adalah 8, bunganya 8%. Maka di sini kita bisa tuliskan yaitu 0,08 dikalikan dengan 1 minus 0,5. Ini karena pajaknya adalah 50%. Maka hasilnya adalah 0,08 dikalikan dengan 0,5. Maka hasilnya adalah 0,04. Oke, ini RB-nya kita sudah temukan, hasilnya adalah 0,04. Ini sama ya, di sini juga 0,04. Oke, kita masukkan ke tabel berikut ini. Jadi di sini ini hanya untuk memudahkan ya. Jadi saya untuk memudahkan saya dalam daripada saya membuat tabel ya. Jadi ini bukan nanti kalian bikin tabel sendiri.
Nah, ini saya tuliskan untuk 1, 2, 3, 4, dan 5 karena di sini proyeknya ini selama 5 tahun. Jadi di sini nanti untuk COF-nya, COF ini adalah harga beli, jadi nanti dimasukkan pada saat di akhirnya saja. Oke, kita tuliskan arus kasnya selama 5 tahun, yaitu arus kas yang ini ya, yang bagian ini. Jadi yang bagian DT, OT 1 min T dikurangi RT 1 min T dikurangi DT dikalikan dengan T. Maka hasilnya ini adalah ini ya, 3 juta minus 3.100.000. Maka untuk arus kasnya kita bisa tuliskan minus 3.100.000. Nggak usah ya, 3.100.000. Ini nggak usah saya kasih aja. Ini minus ya, minus 3.100.000. Ini juga minus 3.100.000. Ini juga minus 3.100.000. Ini juga minus 3.100.000. Dan juga ini juga minus 3.100.000. Nah, untuk VN ini kan sudah kita tuliskan untuk yang di bagian ini. Bagian yang ini sudah selesai. Nah, untuk VN ini adalah harga jual setelah dikenai pajak. Berarti terjadi di tahun terakhir periodenya berakhir ya. Berarti di sini kita tambahkan untuk arus kasnya, kan VN-nya sudah ketemu juga 1.050.000. Ini tandanya plus atau minus kita lihat dari sini, karena di sini adalah minus, maka di sini kita tambahkan minus. Ini minus nggak cukup ya, ini minus 1.050.000. Ini ya, sini minus 1.050.000. Maka hasilnya untuk arus kas di tahun kelima adalah minus 4.150.000. Ini adalah untuk arus kas di tahun kelima. Maka untuk present value dari masing-masing arus kasnya tadi sama dengan caranya. Ini RB ya, tapi bukan KD tapi RB, yaitu 0,04. Lihat dari rumus ini, yaitu menggunakan RB, bukan menggunakan KD. Oke, kita masuk hitung present value-nya dari masing-masing arus kasnya. Untuk ini berarti minus 3.100.000 dibagi dengan 1 plus 0,04. Kita lihat dari RB ya, 0,04. Ini RB 0,04 pangkat tahunnya adalah tahun pertama, berarti pangkat 1. Maka hasilnya adalah minus ini adalah minus 2.990.23. Terus untuk yang tahun kedua juga sama, yaitu minus 3.100.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,04 pangkatnya, yaitu pangkatnya tahun kedua berarti pangkat
2. Maka hasilnya adalah 2 juta minus 2 juta 976 623,22. Oke, ini untuk tahun keduanya. Dan tahun ketiga sama, yaitu minus 3.100.000 dibagi dengan 1 plus 0,04 pangkat 3. Di sini pangkatnya, tahun ketiga maka pangkatnya adalah pangkat 3. Maka hasilnya adalah minus 2.755.888,71. Lalu untuk tahun keempat yaitu minus 3.100.000 dibagi dengan 1 plus 0,04 pangkat nolnya keempat 4. Maka hasilnya adalah minus 2.892.99. Oke, itu yang tahun kelima. Di tahun terakhir berarti kita menggunakan untuk arus kasnya yang ini ya. Maka arus kas tahun ini, maka ini adalah minus 4.100.000 dibagi dengan 1 plus 0,04 pangkat, tahunnya ini adalah tahun kelima, berarti pangkat 5. Maka hasilnya adalah minus 3.997,49. Nah, selanjutnya adalah kita hitung ini ya, kita hitung ini, kita hitung, maka hasilnya adalah minus 14.171,664. Oke, di sini kita sudah menemukan minus 14.774.71,64. Ini kita sudah sampai di bagian ini. Kita sudah sampai bagian ini. Maka yang terakhir adalah kita tambahkan dengan COF-nya. Maka di sini kita tambahkan dengan COF. COF-nya itu adalah harga beli ya. Jadi di sini harga belinya di sini adalah 15 juta. Di sini kita tambahkan dengan COF, berarti ini 15 juta. Ini kita tambahkan, maka hasilnya adalah 826. Dan ini adalah hasilnya dari penghitungan NaL-nya. Ini adalah NaL, sudah selesai ya, kita hitung NaL-nya. Nah, di sini untuk keputusannya, di sini kalau keputusannya itu kan yang pertama kali yang
pertama kali tadi di sini NPV-nya kan negatif. NPV-nya di sini kan negatif. Berarti di sini tidak layak untuk dijalankan. Di sini kita sudah menemukan bahwa NPV-nya negatif. Kalau misalnya NPV negatif berarti tidak layak untuk dijalankan. Nah, setelah kita hitung NAL-nya di sini ternyata hasilnya adalah NAL ini NPV-nya negatif. Terus 2 NAL di sini kita lihat NAL-nya adalah positif. Maka kalau misalnya NAL-nya positif itu bisa kalau misalnya NAL positif maka kita hitung berikutnya adalah kita hitung karena di sini adalah NPV-nya negatif. Ini NPV-nya negatif. Karena NPV negatif maka sebenarnya kita tidak bisa membeli aktiva tersebut. Tapi keputusannya antara yaitu maksudnya adalah bisa kemungkinan adalah bisa melakukan leasing atau tidak sama sekali. Dari sini kita hitung NPV ditambahkan dengan NAL. Maka NPV-nya adalah tadi NPV ini minus 580, 895,2 minus 580 minus 580 895,2 895,2 tambahkan dengan NAL. NAL-nya ini hasilnya adalah 225,828,36. Maka hasilnya adalah setelah dihitung maka hasilnya adalah minus 355,066,84. Maka karena kalau misalnya di sini adalah hasilnya adalah NPV plus NAL-nya hasilnya adalah negatif. Maka karena NPV tambah NAL-nya adalah negatif, maka keputusannya adalah tidak melakukan apapun ya, atau tolak aktiva. Tidak atau tolak aktiva. Jadi tidak membeli atau tidak melakukan leasing, tapi sebaiknya adalah menolak aktiva tersebut karena ternyata dengan melakukan leasing atau membeli pun ternyata aktiva ini tetap memberikan kerugian bagi perusahaan. Maka dari itu sebaiknya perusahaan tidak membeli atau tidak melakukan leasing pada aktiva tersebut. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari saya mengenai penghitungan leasing dengan metode NPV. Oke, sampai jumpa.